Lumba-lumba di dalam goa, lalu dibawa dekat bendera. Awali lomba dengan berdoa, moga-moga dapat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Lola Vanella Sinu Haji. Saya berasal dari SDN Tulang Niat. Saya hari ini akan membuat pekalu atau dongeng yang berjudul Pelando dengan Kura-Kura. Dengarkan dengan baik-baik ya teman-teman. Budaya orang Tam yang sebelum tidur malam yaitu selalu membuat pekalu atau dongeng untuk anak-anak kecil sampai tertidur pulas. Pada suatu hari, si Ato telah selesai sholat Isya di ruang tengah. Lalu salah seorang cucunya pun menghampiri dirinya lalu bertanya, "Tok, udah siap sholat ke Tok?" "Udah Cuk, baru saja siap." "Tok, buatlah pekabel malam nih. Biasa Ato selalu buat pekabel." "Pekabel mana yang hendak kita cerita ke?" "Oh, ada. Cerita Pelando dengan Kura-Kura berlomba lari. Pernahkah engkau tahu ceritanya?" "Belum pernah Tok. Ceritakanlah Tok. Udah tersabar lagi nih." "Dengar kemende-mende atau cerita kebo. Pada zaman dahulu kala, di hutan beluak, hiduplah bermacam-macam hewan. Ada hewan harimau, ada elang, ada kijang, ada singa, dan banyak lain unggul. Ada unggul-unggang, leling, elang, tekukuh, dan banyak lain macamnya. Pada suatu hari, si Pelando tengah mencari makanannya di dalam hutan. Lalu tidak sengaja berjumpa dengan kura-kura yang sedang berjalan-jalan merangkak-rangkak lambat sekali. Lalu dia pun menyapa yang sangat sombongnya, "Hei kura-kura, mengapa jalannya merangkak-rangkak pelan sekali? Coba engkau kelih aku. Lariku cepat, kakiku kuat. Harimau yang kencang saja larinya bisa kukalahkan. Apalagi engkau kecil." "Astagfirullah Pelando, tak boleh sombong dan aku macam tu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kita ciptakan Allah dengan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Engkau diciptakan Allah mempunyai kelebihan, yaitu bisa berlari dengan sangat kencangnya. Tetapi kekurangannya tak bisa hidup di dalam air dan di dalam laut. Tetapi jika kekuranganku tak bisa lari dengan sangat kencangnya, tapi kelebihanku bisa hidup di dalam air dan di luar darat. Jadi kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, tidak boleh sombong dan aku macam itu." Lalu mendengar perkataan si kura-kura yang menasihatinya, dia pun menjadi marah dan melentang semua perkataan itu. "Hei kura-kura, hewan yang jalannya merangkak-rangkak pelan sekali. Dia merasa hatinya gagah perkasa. Pula kita berlomba. Siapa takut? Jadi kapan kita bisa memulai lombanya?" Lalu mereka berdua pun berdiskusi untuk menanyakan perlombaan dan hari yang akan ditentukan. Jadi mereka pun sudah selesai mendiskusikan untuk bagi yang pemenang. Pemenang akan diberi hadiah berupa, jika si kura-kura yang menang, si Pelando harus mencari kangkung selama 3 hari untuk dimakan oleh kura-kura. Tetapi jika si Pelando yang menang, si kura-kura harus mencari buah sinemar selama 3 hari. Jadi begitulah kesepakatan mereka. 2 hari kemudian pun hari pun sudah mau dimulai. Mereka sudah berkumpul di sana. Si kura-kura membawa teman-temannya yang ramai sekali. Lalu dia menanyakan kepada teman-temannya, "Hai teman-teman semuanya, siapa di sini yang tahu agar kita bisa menang dalam perlombaan ini?" Lalu salah seorang temannya pun menjawab,
menjawab. Begini caranya agar kita bisa menang. Nanti engkau di sini yang untuk memulai start finishnya. Nanti 10 meter kemudian lagi engkau yang di situ. Nanti 10 meter jarak lagi engkau yang di situ. Begitulah seterusnya sampai perlombaan siap. Lalu si kuga-kuga pun menanyakan kepada teman-temannya. Hai teman-teman, apakah kalian setuju dengan pernyataan dia? Lalu teman-temannya pun menjawab, ya kami semua setuju. Lalu perlombaan pun sudah mau dimulai. Lalu mereka berdua pun berpisah antara darat dan air. Di air si kuga yang di dalamnya, tetapi jika di darat si Pelando yang ada di luarnya. Lalu Pelando pun menanyakan dengan kuga, engkau di mana? Lalu si kuga pun menjawab, hai Pelando, aku di dalam air ini. Jadi engkau di dalam air, aku di darat nih. Iya begitu. Nanti kalau engkau tidak kelihatan aku, engkau nanti tanyakan aja teriak. Pelando, kuga-kuga, engkau di mana? Nanti teriak seperti itu saja, kata si kuga-kuga dengan sangat kencangnya. Lalu mereka pun sudah mau dimulai perlombaannya. Si Pelando memulai start dengan lari yang sangat kencangnya. Lalu 10 meter jarak kemudian dia pun menanyakan kepada kuga-kuga, hei kuga-kuga, engkau di mana? Lalu si kuga-kuga pun menjawab dengan ada yang di depannya, hei Pelando, aku di depanmu. Dengan perkataan kuga yang sudah ada di depannya, dia pun lari dengan sangat kencangnya. 10 meter jarak kemudian lagi pun dia menanyakan kepada kuga-kuga, hei kuga-kuga, engkau di mana? Lalu kuga-kuga pun menjawab yang sudah ada di depannya, hei Pelando, aku sudah ada di depanmu. Lalu mendengar perkataan yang sama, si kuga-kuga yang sudah ada di depannya, dia pun lari dengan sangat kencangnya. Lalu 10 meter kemudian pun dia menanyakan lagi kepada si Pelando, si kuga-kuga, hei kuga-kuga, engkau di mana? Hei Pelando, aku sudah ada di depanmu. Dan mendengar perkataan si kuga-kuga yang sudah ada di depan mukanya pun dia langsung berlari dengan sangat kencangnya. Karena dia berlari dengan sangat kencangnya, dia pun menjadi sesak napas. Lalu meminta untuk memberhentikan perlombaan itu. Lalu di dalam cerita ini si kuga-kuga lah yang menang dan si Pelando lah yang kalah karena kesombongan dan keangkuhannya itu. Lalu begitulah ceritanya. Tok, mainnya gimana Tok? Ini gimana? Kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari tak boleh sombong dan aku macam itu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, seperti kata pepatah, bulat aye karena mufakat, bulat aye karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, sempurna berbuat sekata sepakat. Begitu. Oh begitu ya Tok. Tok, semoga kami bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Tok. Amin. Lalu begitulah ceritanya. Teman-teman, asik nggak ceritanya? Berilah tepuk tangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum